Salam. Kiranya damai sejahtera Kristus Yesus senantiasa melimpah dalam hati kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Mungkin pernah timbul pertanyaan, apakah Allah itu ada? Kemudian kalau Allah itu ada, apa yang Allah kerjakan saat ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul karena sebagian besar orang-orang tidak percaya terhadap adanya Tuhan atau mulai meragukan, bahkan tidak mempedulikan terhadap adanya agama. Lalu kalau menurut pandangan iman Kristen, Allah itu benar-benar ada dan ada, karyanya nyata. Mazmur 19 ayat 2, alam semesta ini menunjukkan karya Tuhan. Keadaan alam semesta saat ini menunjukkan karya Tuhan, menunjukkan adanya Tuhan. Jadi kalau kita melihat alam raya ini, kita melihat seluruh jagat raya yang ada, maka kita akan melihat begitu besar karya Allah, begitu maha besarnya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan, yang begitu hebat menciptakan semua yang ada saat ini. Roma pasal 1 ayat 20 mengatakan bahwa ketidaknampakannya itu dapat ditunjukkan melalui karya-karyanya. Kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, terbentuknya jagat raya ini dan semua yang eksis saat ini menunjukkan begitu luar biasa karya Tuhan dalam dunia saat ini. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan bahwa oleh Dia segala yang ada dapat dijadikan. Jadi secara iman Kristen bahwa Allah itu benar-benar ada dan karyanya dapat kita lihat. Jadi apakah yang eksis itu harus bisa dilihat? Belum tentu. Karena listrik pun kita tidak bisa melihat bentuknya, tapi kita bisa melihat hasilnya. Lalu apa yang Allah kerjakan saat ini? Apa yang Allah perbuat saat ini? Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi sampai saat ini Allah tetap bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi jika diumpamakan manusia itu seperti tanah liat dan Tuhan adalah pengrajinnya. Jadi ketika tanah liat itu ada di tangan seorang pengrajin, pengrajin sudah menentukan, sudah ada dalam dirinya rancangan akan dibuat seperti apa tanah liat ini, akan dibentuk menjadi apa tanah liat ini, dibuat sebesar apa tanah liat ini. Dan semuanya secara detail sang perajin ini sudah merancangkan terhadap tanah liat yang ada di tangannya. Tetapi dalam proses pembentukan tanah liat ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, membutuhkan waktu yang cukup lama dan terkadang menyakitkan bagi sang tanah, karena dia harus mengalami penumbukan, dia harus mengalami penggilingan, dia harus mengalami pemahatan yang mungkin bagi tanah liat ini dirasa sangat sakit. Jika dinilai dari keberhargaannya, tanah liat yang sudah dibentuk, sudah
pahat, tanah liat yang sudah dikerjakan oleh sang perajin tadi akan bernilai jauh lebih berharga dibandingkan sebelum dibentuk. Kalau seorang pengrajin ini membentuk tanah liat tadi menjadi suatu bejana, nilai bejana akan lebih berharga daripada tanah liat. Kita bagaikan tanah liat. Jika tanah liat ini kita bawa kepada Tuhan, sang perajin agung itu, maka Dia akan membentuk setiap kita menjadi suatu rancangan-rancangan yang mulia dan berharga. Dan yang dapat dipastikan adalah hasil karyanya menjadi hasil karya yang agung dan mulia. Tetapi prosesnya harus kita lalui. Dalam Roma pasal 8:28 tadi, bahwa proses Tuhan itu akan membentuk dan membawa setiap orang-orang yang dikasihinya menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih berharga, lebih dikenan Tuhan. Jadi proyek Tuhan saat ini yang paling besar, yaitu menjadikan manusia-manusia yang memiliki kualitas lebih berharga, yang memiliki kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan manusia yang memiliki kualitas pribadi yang mulia, bahkan sampai mencapai karakter Kristus. Lalu bagaimana respon yang baik yang harus kita tunjukkan? Datanglah pada Tuhan, serahkan hidup kita kepadanya. Maka Dia akan bertindak, Dia akan memproses hidup kita menjadi lebih mulia, lebih berharga, dan lebih dikenan oleh Tuhan. Tuhan akan memproses hidup kita sampai didapati hidup kita memiliki karakter-karakter Kristus. Datang pada Tuhan, rendahkan hati kita, minta kekuatan kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur dalam segala hal, dan renungkan, kerjakan firman Tuhan. Serta bangun senantiasa hubungan yang intim dengan Tuhan. Maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Maukah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk menerima proses daripada Tuhan? Maukah kita menjadi pribadi yang lebih mulia dan berharga di mata Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan dengan menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Engkau sangat agung dan berkuasa ya Tuhan. Bapa kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang ajaib dan perkasa. Kami percaya bahwa Engkau ada. Kami percaya Engkau senantiasa bekerja setiap saat. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Kau proses hidup kami sampai Kau dapati kami memiliki karakter-karakter Kristus dalam hidup kami. Tuhan, limpahkan dalam hidup kami untuk senantiasa memiliki kekuatan, kesanggupan untuk melalui proses-proses yang Kau berikan dalam setiap langkah hidup kami. Ya Bapa, kiranya kekuatan daripada-Mu senantiasa memampukan kami untuk kami belajar hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya damai Allah, karya Allah tinggal dalam hidup kita.